I Gusti Ngurah Rai adalah pahlawan nasional dari daerah Bali. Terkenal dengan gagasan perangnya, yakni Puputan Margarana, yang berarti perang secara habis-habisan di daerah Margarana, sebuah kecamatan di pelosok Kabupaten Tabanan, Bali. Memiliki darah pejuang dengan tanah kelahiran Badung, Bali pada 30 Januari 1917. Ia merupakan anak camat yang bernama I Gusti Ngurah Palung. Hal ini pula yang menjadikan ia berkesempatan untuk bersekolah formal di Hollands Inland School atau HIS. I Gusti Ngurah Rai memilih untuk mengawali pendidikan formalnya di Hollands Inland School di Bali. Setelah tamat dari HIS, ia melanjutkan ke MULO, sebuah sekolah tingkat lanjutan tingkat pertama di Malang. Selanjutnya ia memperdalam ilmu kemiliterannya di Prayoda Bali, Gianyar, yang dilanjutkan dengan pendidikan di Corps of Leading for Reserve Officers atau disingkat CORO di Magelang, dan pendidikan arteri di Malang. Berkat pendidikan militer yang banyak serta kecerdasan yang ia miliki, ia sempat menjadi intel sekutu di daerah Bali dan Lombok. Setelah pemerintahan Indonesia merdeka, I Gusti Ngurah Rai membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil, dan di Bali ia memiliki pasukan bernama Ciung Wanara. Pasukan ini dibentuk untuk membela tanah air guna melawan penjajah di daerah Bali. Sebagai seorang komandan TKR di Sunda Kecil, ia merasa perlu untuk melakukan konsolidasi ke Yogyakarta yang menjadi markas TKR pusat. Sampai di Yogyakarta, I Gusti Ngurah Rai dilantik menjadi komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. Sekembalinya dari Yogyakarta dengan persenjataan, I Gusti Ngurah Rai mendapati Bali telah dikuasai oleh Belanda dengan mempengaruhi raja-raja Bali. Di samping itu, Ngurah Rai juga menyatakan bahwa Pulau Bali bergolak karena kedatangan pasukan Belanda. Dengan demikian, apabila ingin Pulau Bali damai, Belanda harus angkat kaki dari Pulau Bali. Ketika Ngurah Rai berhasil menghimpun dan mempersatukan pasukannya pada tanggal 8 November 1946, dilakukan serangan terhadap markas Belanda yang ada di kota Tabanan. Markas Belanda digempur habis-habisan. Dalam pertempuran itu, pasukan Ngurah Rai meraih kemenangan yang gemilang, dan satu detasmen polisi Belanda lengkap dengan senjatanya menyerah. Setelah itu, pasukan mundur ke arah utara kota Tabanan dan memusatkan perjuangan di desa Margarana. Setelah kepulangannya dari Yogyakarta, ia mendapati pasukan Belanda dengan 2.000 pasukan dan persenjataan lengkap, serta pesawat terbang siap untuk menyerang I Gusti Ngurah Rai dengan pasukan kecilnya. Bersama dengan pasukan Ciung Wanaranya, I Gusti Ngurah Rai berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Pada saat itu, pada tanggal 18 November 1946. Namun hal ini justru membuat pihak Belanda menyiapkan bala tentara yang lebih banyak dari Pulau Jawa, Madura, dan Lombok untuk membalas kekalahannya. Pertahanan I Gusti Ngurah Rai berhasil dipukul mundur, dan hingga akhirnya tersisa pertahanan Ciung Wanara terakhir di desa Margarana. Kekuatan terakhir ini pun dipukul mundur, lantaran seluruh pasukannya jatuh ke dasar jurang. Hal ini pula lah yang diabadikan dengan istilah Puputan Margarana, atau perang habis-habisan di daerah Margarana pada tanggal 20 November 1946. Berkat usaha yang gigih memperjuangkan Bali untuk masuk menjadi kekuasaan Indonesia, sesuai kesepakatan Linggarjati, hanya Sumatera, Jawa, dan Madura yang masuk kekuasaan Indonesia. Ngurah Rai mendapat gelar Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta. Ia meninggal pada usia 29 tahun dan memperoleh gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 63-TK-1975 tanggal 9 Agustus 1975. Namanya pun diabadikan menjadi Bandar Udara Nasional di Kota Bali.